Perkenalkan, nama saya Rinaldi Indrawan, mahasiswa program studi D4 PSDKU Teknik Informatika Kabupaten Nganjuk, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan sistem dari penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen di Media Sosial X terhadap isu efisiensi anggaran sektor pendidikan menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ramainya perbincangan masyarakat di media sosial X atau Twitter mengenai wacana pemotongan anggaran pendidikan, sehingga dibutuhkan sebuah model untuk memetakan polaritas opini publik tersebut secara otomatis. Untuk proses pengembangan sistem dimulai dari pengumpulan data, saya menggunakan Google Colab dan memanfaatkan modul Tweetbuffer untuk melakukan crawling data dari platform X. Dan keyword atau kata kunci efisiensi anggaran pendidikan, pemotongan anggaran pendidikan dikurangi, dan lain-lain. Setelah data mentah terkumpul, saya melakukan proses text pre-processing secara bertahap dulu. Di sini ada menghapus duplikat terlebih dahulu. Lalu lanjut untuk proses pre-processing dan modeling. Pertama, instalasi library dan import modul. Proses text pre-processing dilakukan secara bertahap, dimulai dari scaffolding, lalu ada tahap cleaning yaitu pembersihan noise seperti URL dan mention, lalu ada tokenisasi atau tokenizing, normalisasi data kata tidak baku atau normalizing. Di layar dapat dilihat, Anda dapat melihat perbandingan. Di sini hasilnya, visualisasi wordnya seperti ini. Ini hasil perbandingan. Lalu untuk cloud, hasil workload dari data mentah sebelum pre-processing antara data sebelum dan sesudah dibersihkan. Ini ada data yang sudah bersih setelah pre-process. Lalu ada data dan sentimen negatif, sentimen netral, dan juga sentimen positif, di mana teks menjadi jauh lebih terstruktur dan relevan untuk diproses oleh model. Setelah data siap, saya membangun model deep learning menggunakan arsitektur long short term memory atau LSTM. Model ini dilatih menggunakan teknik representasi kata atau word embedding untuk mengenali konteks kalimat. Berdasarkan skenario pengujian, terdapat 5 skenario. Penggunaan keseluruhan data latih menghasilkan titik konvergensi yang paling optimal berdasarkan grafik hasil training dan juga confusion matrix berikut. Model berhasil mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral dengan tingkat akurasi akhir yang solid, yakni mencapai 84,33%. Untuk memudahkan penggunaan secara praktis, model LSTM yang telah dilatih atau di-training dan disimpan kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah web dashboard interaktif menggunakan framework Streamlit. Di sini pengguna dapat melihat ringkasan visual dari dataset penelitian. Ada menggunakan arsitektur apa, akurasi model, pembagian data, training dan juga testing, dan juga metode ekstraksinya. Di sini ada metodologi dan arsitektur sistem. Lalu di bawahnya ada fitur utama sistem. Selanjutnya di halaman visualisasi memuat informasi tentang hasil dari crawling data yang telah dilakukan, terdiri dari persentase sentimen, sentimen netral, positif, negatif dengan diagram. Lalu ada tren sentimen harian dari rentang waktu Februari sampai Maret 2025. Lalu di bawahnya ada word cloud, merupakan representasi visual text. Ada data sebelum pre-processing atau data mentah, data bersih setelah dilakukan pre-processing dengan data dengan sentimen negatif, netral, dan juga positif. Di bawahnya ada topik modeling, yaitu kata
yang muncul pada sentimen tertentu dari negatif, netral, positif. Lalu di bawahnya itu ada data explorer dan juga evaluasi model. Di sini ada hasil dari crawling data yang telah dilakukan dan juga tabel performa atau evaluasi. Terdiri dari confusion matrix. Selanjutnya ada elemen proses data, yaitu dokumentasi dari pre-processing yang telah saya lakukan dari crawling data. Hasilnya ditampilkan di tabel. Lalu ada pre-processing terdiri dari 4 tahap. Lalu di sini ada persiapan data latih atau data training pembagian 80%. Lalu ada arsitektur model yang saya menggunakan embedding, spatial robot, STM dan dance output. Lalu ini ada evaluasi modelnya, menampilkan metrik dan juga confusion metrik 5 percobaan. Di sini ada perbandingan 5 skenario-nya, diagram batang dan juga detail learning curve. Kalau 5 percobaan di sini bisa dipilih. Lalu untuk melihat fungsionalitas utamanya, saya akan memasukkan sebuah di sini untuk mengetes opini baru yang belum pernah dilihat oleh model. Misalnya di sini saya akan mengetik di sini saya mengetik sebuah teks. Gawat nih kalau Dana Plus beneran dipotong. Di sini ada juga button untuk bersihkan. Lalu kita klik analisis sekarang. Maka di bawahnya model akan menganalisis. Kalau hasil prediksi adalah negatif dengan tingkat 74,46%. Di sini ada rinciannya dan juga teks hasil pre-processing ada di bawahnya tabel riwayat analisis. Untuk selanjutnya, di sini saya juga masih udah membuat halaman untuk mengetes file berupa CSV. Kita pilih ini. Lalu kita akan memilih data tes beberapa garis kalimat dan di sini kita klik mulai proses analisis. Maka model akan memprediksi hasilnya. Sentimen apa? Di sini ada negatif, positif, netral, positif, negatif. Lalu ada menampilkan statistik grafik, diagram dan juga workload-nya. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, implementasi metode preprocessing yang tepat dan penggunaan arsitektur LSTM hasilnya terbukti efektif dalam memetakan klasifikasi sentimen masyarakat terkait isu anggaran pendidikan ini. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi alat bantu analisis opini publik ke depannya untuk pemerintah. Sekian demonstrasi sistem tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya.